Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jorge Martin masih optimis bisa kejar Marquez di MotoGP 2025. Pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap optimis dapat ikut bersaing merebut gelar juara MotoGP 2025 meski sudah melewatkan 2 seri balapan pertama. Martinator, julukannya, absen dari tes pramusim di musim dingin dan 2 balapan pertama MotoGP 2025 karena cedera yang ia alami saat tes pramusim. Dirinya pun akan kembali absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025 mendatang. Melewatkan 3 balapan tentu membuatnya kehilangan banyak poin. Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini tetap bertekad untuk memberikan gelar pertama bagi Aprilia Racing. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar dari mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi saya senang, ujar Martin seperti yang dikutip dari Crash. Martin mengakui bahwa ia kemungkinan sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera terbiasa dengan motor baru. Setelah itu, Martin berjanji akan kembali lebih kuat di MotoGP. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi, saya harus segera kembali dan terbiasa dengan motor, kata Martin. Meskipun mengalami awal musim yang sulit, Martin masih memiliki keyakinan bahwa ia bisa kembali bersaing di papan atas. MotoGP 2025 menjadi musim pertamanya bersama Aprilia Racing setelah meninggalkan Ducati. Perubahan tim ini tentu menjadi tantangan tersendiri baginya. Adaptasi dengan motor dan strategi balapan yang berbeda menjadi hal yang harus ia taklukkan dengan cepat. Sementara itu, Marc Marquez, yang kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati, tampil impresif di 2 balapan pertama musim ini. Dominasi Marquez di lintasan membuatnya menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan absennya Martin di 3 balapan awal, jarak poin antara keduanya akan semakin melebar. Namun, Martin tidak gentar. Ia tetap percaya diri bahwa dirinya bisa kembali ke performa terbaik dan mengejar ketertinggalan. MotoGP adalah musim panjang dengan banyak balapan tersisa, sehingga masih ada peluang untuk mengumpulkan poin dan bersaing di papan atas klasemen. Kami tahu betapa kompetitifnya Marquez dan Ducati. Tapi saya juga tahu bahwa saya memiliki potensi besar dengan Aprilia. Kami hanya perlu bekerja keras untuk memahami motor ini dengan lebih baik dan memaksimalkan potensinya, tambah Martin. Di sisi lain, tim Aprilia Racing juga menunjukkan dukungan penuh kepada Martin. Manajer tim, Massimo Rivola, menyatakan bahwa mereka tidak terburu-buru dan ingin memastikan Martin kembali dalam kondisi 100% sebelum kembali ke lintasan. Kami tidak ingin memaksakan Martin untuk kembali terlalu cepat. Kami ingin dia pulih sepenuhnya dan merasa nyaman dengan motor sebelum kembali bertarung di trek, kata Rivola. MotoGP 2025 memang menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Dengan kehadiran banyak pembalap muda berbakat dan peningkatan performa dari berbagai tim, persaingan untuk memperebutkan gelar juara dunia semakin sulit. Namun, Martin percaya bahwa dirinya masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia. Salah satu faktor yang bisa menjadi kunci bagi Martin adalah pengembangan motor Aprilia RSGP. Aprilia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa musim terakhir, dan jika mereka mampu menghadirkan motor yang kompetitif, maka peluang Martin untuk bersaing di puncak klasemen masih terbuka lebar. Saya percaya pada tim ini dan proyek mereka. Saya yakin bahwa ketika saya kembali, kami bisa langsung bekerja keras dan mendapatkan hasil yang baik, tutup Martin. Kini, tantangan besar menanti Martin. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari ketertinggalan dan kembali bersaing di papan atas MotoGP 2025. Dengan semangat juangnya yang tinggi dan dukungan penuh dari Aprilia Racing, Martin masih berpeluang besar untuk menjadi ancaman bagi Marc Marquez dan para pembalap lainnya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Davide Tardozzi kagum, adaptasi cepat Marc Marquez dengan Desmosedici GP24 hibrid berbuah dominasi di 2 seri perdana MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri,
tetapi Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai calon kuat juara dunia. Pembalap Spanyol itu tampil begitu dominan dengan Desmosedici GP24 Hybrid, mencatatkan kemenangan sempurna di 2 seri pembuka. Marquez tak hanya merebut pole position, tetapi juga menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama di 2 seri pertama musim ini. Kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengaku terkesima dengan betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Menurutnya, ekspektasi tim memang tinggi terhadap juara dunia 8 kali itu, tetapi tak ada yang menyangka ia akan langsung mendominasi sejak awal musim. Kami tahu Mar adalah pembalap luar biasa, tetapi adaptasi secepat ini sungguh di luar dugaan. Dia seperti sudah mengendarai Ducati selama bertahun-tahun. Cara dia memahami motor, menemukan batasnya, dan segera menemukan kecepatan optimal sangat mengesankan, kata Tardozzi dalam wawancara setelah kemenangan Marquez di seri kedua. Ducati menghadirkan banyak inovasi di Desmosedici GP24 Hybrid, termasuk sistem elektronik yang lebih canggih dan peningkatan aerodinamika yang lebih agresif. Kendati banyak pembalap membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik baru motor ini, Marquez justru tampak seperti sudah menyatu dengan mesin buatan Borgo Panigale itu sejak tes pramusim. MotoGP 2025 diawali dengan balapan di sirkuit Buriram, Thailand, di mana Marquez langsung menggebrak dengan merebut pole position. Di sprint race, ia menunjukkan kecepatan luar biasa dan tak terbendung hingga garis finish. Sementara pada balapan utama, ia kembali tampil dominan meski sempat mendapat perlawanan dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Seri kedua yang digelar di Termas de Rio Hondo, Argentina, kembali menjadi panggung pertunjukan Marquez. Meski sempat terlibat duel sengit dengan Alex Marquez dan Franco Morbidelli, Marc Marquez tetap berhasil menyapu bersih poin maksimal dengan kemenangan di sprint dan balapan utama. 2 seri ini adalah awal yang sempurna bagi saya. Ducati memberi saya motor yang luar biasa, dan saya hanya perlu berkendara dengan cara saya sendiri. Saya merasa nyaman, percaya diri, dan masih ada ruang untuk berkembang lebih baik lagi, ujar Marquez setelah kemenangan di Argentina. Dengan awal musim yang begitu kuat, banyak pihak mulai meyakini bahwa Marquez sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Keunggulannya dalam 2 seri awal bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi dan kemampuannya membaca strategi balapan. Kemenangan di sprint race juga berperan besar dalam mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Format baru MotoGP yang memberikan tambahan poin dari sprint membuat dominasi di hari Sabtu semakin krusial bagi perebutan gelar. Jika Marquez mampu mempertahankan performa ini di seri-seri selanjutnya, maka sulit bagi rival-rivalnya untuk mengejar. Namun, musim masih panjang dan pesaing-pesaingnya tentu tidak akan tinggal diam. Bagnaia sebagai 2 kali juara dunia Ducati masih berusaha menemukan ritme terbaiknya, sementara Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga berpotensi menjadi ancaman serius di balapan selanjutnya. Adaptasi luar biasa Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid telah membuatnya menjadi kekuatan dominan di awal musim 2025. Kecepatan, pengalaman, dan mentalitas juaranya tampaknya semakin menyatu dengan keunggulan teknologi Ducati, menciptakan kombinasi yang bisa mengantarkan Marquez kembali ke puncak MotoGP. Davide Tardozzi dan tim Ducati tentu berharap tren positif ini bisa terus berlanjut hingga akhir musim. Jika Marquez mampu menjaga performanya dan menghindari cedera, maka bukan tidak mungkin gelar juara dunia sudah dalam genggamannya sebelum musim berakhir. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi Marc Marquez sudah memberi sinyal kuat bahwa tahun ini adalah miliknya. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan dominasi Marc Marquez yang meraih kemenangan beruntun di 2 seri pembuka, yaitu di Thailand dan Argentina. Keberhasilan ini membuat Marquez memimpin klasemen dengan selisih poin yang signifikan dari para pesaingnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi tim-tim pesaing, termasuk Aprilia Racing, yang tengah menantikan kembalinya Jorge Martin ke lintasan. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, mengalami cedera serius selama tes pramusim di Sepang, Malaysia, pada awal Februari 2025. Kecelakaan tersebut menyebabkan patah tulang di tangan dan kaki, memaksanya absen dari tes berikutnya di Buriram, Thailand, serta 2 seri awal musim ini.
Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Aprilia, yang baru saja merekrut Martin untuk memperkuat tim mereka. Manajer tim, Paolo Bonora, menyatakan bahwa kehadiran Martin sangat penting karena motor RSGP telah dirancang khusus untuknya sejak musim dingin lalu. Absennya Martin membuat pengembangan motor menjadi terhambat. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menunjukkan ketidaksabarannya untuk melihat Martin kembali berlaga. Rivola mengusulkan agar Martin diberikan kesempatan untuk menjalani tes khusus dengan motor MotoGP sebelum kembali berkompetisi. Tujuannya adalah memastikan kebugaran dan kesiapan Martin, serta menjamin keselamatannya saat kembali ke lintasan. Namun, regulasi saat ini hanya mengizinkan tes semacam itu bagi pabrikan dengan konsesi khusus, seperti Honda dan Yamaha. Aprilia berpendapat bahwa aturan ini perlu diubah demi kepentingan keselamatan pembalap. Usulan Aprilia mendapat dukungan dari Ducati. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setuju bahwa pembalap yang absen lama akibat cedera seharusnya diizinkan untuk menggelar tes tertutup dengan motor MotoGP. Namun, Ducati mengusulkan agar perubahan aturan ini diterapkan mulai musim 2026. Perbedaan pandangan mengenai waktu implementasi ini menambah kompleksitas dalam upaya merevisi regulasi yang ada. Martin sendiri menargetkan untuk kembali berlaga pada seri keempat di Qatar, yang dijadwalkan pada 11 hingga 13 April 2025. Meskipun demikian, partisipasinya masih bergantung pada proses pemulihan dan hasil tes medis. Martin menyatakan keinginannya untuk menjalani tes sebelum kembali membalap guna memastikan kondisinya benar-benar siap. Ia berharap Aprilia dapat mengatur tes tersebut, meskipun menyadari adanya tantangan terkait regulasi. Absennya Martin di awal musim memberikan keuntungan bagi Marc Marquez, yang memanfaatkan situasi ini untuk memimpin klasemen dengan nyaman. Sementara itu, pembalap lain seperti Francesco Bagnaia mengalami kesulitan untuk mengimbangi performa Marquez. Bagnaia bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan motor Ducati dari musim sebelumnya demi meningkatkan performanya. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Martin dalam persaingan kejuaraan, mengingat potensinya untuk menyaingi Marquez dan pembalap top lainnya. Kembalinya Jorge Martin diharapkan dapat memberikan dinamika baru dalam persaingan MotoGP 2025. Namun, tantangan besar menanti, baik bagi Martin dalam memulihkan performanya, maupun bagi Aprilia dalam memastikan kesiapan teknis dan strategis. Perdebatan mengenai perubahan regulasi tes bagi pembalap yang cedera juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan demi keselamatan dan fair play dalam olahraga ini. Secara keseluruhan, MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang semakin ketat dan menarik dengan kembalinya para pembalap top ke lintasan. Para penggemar tentu menantikan aksi-aksi seru dan kompetisi yang semakin memanas seiring berjalannya musim. Bos Ducati bongkar, Jorge Martin adalah lawan yang harus diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung. Satu-satunya yang paling mungkin menjadi batu sandungan adalah Jorge Martin, yang saat ini masih absen. Pendapat tersebut diutarakan langsung oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setelah melihat betapa gilanya performa Marquez di awal musim. Marquez telah menyapu bersih dua seri pertama musim ini di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Kemenangan yang diraihnya pun terbilang sensasional. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih pole position, menang dalam sprint race, serta mendominasi balapan utama dengan konsistensi luar biasa. Tidak ada yang mampu mendekati kecepatan Marquez, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Tardozzi mengaku sangat puas dengan keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, meskipun sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jorge Martin. Pertaruhan besar tersebut tampaknya mulai terbayar. Ducati optimistis bahwa musim ini bisa menjadi momen kebangkitan Marquez sebagai juara dunia. Marc sangat dewasa saat ini, kata Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Hari ini dia membalap dengan kekuatan penuh seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa melakukan kesalahan. Perubahan gaya balap Marquez yang lebih terkontrol membuatnya mampu menangani tekanan dengan lebih baik.
Kini, ia tidak lagi terburu-buru, tidak panik, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan di lintasan. Karakter kuat dan kecerdasannya tetap ada, tetapi kini ia lebih matang dalam menentukan strategi balapnya. Dengan kondisi Bagnaia yang masih berusaha mengembalikan kepercayaan diri, Tardozzi menilai tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez untuk saat ini. Namun, ia tetap mewaspadai kehadiran Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia. Ujian sesungguhnya bagi Marquez akan muncul tahun ini dengan keberadaan Jorge Martin, saat dia sudah berada dalam performa terbaiknya, kata Tardozzi. Jorge Martin dikenal sebagai salah satu pembalap tercepat saat ini. Musim lalu, saat masih membela Prima Pramac Ducati, ia selalu mencatatkan waktu lap yang fantastis dan konsisten berada di papan atas. Namun, tahun ini tantangannya berbeda. Selain karena kepindahannya ke Aprilia, Martin juga harus beradaptasi dengan motor baru, RSGP, serta pulih dari cedera. Martin absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat kecelakaan Hickside yang cukup keras di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari lalu. Meski begitu, ia dikabarkan sedang dalam tahap pemulihan dan berharap bisa kembali ke lintasan pada MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Jika Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya, ia diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Marquez. Martin adalah pembalap yang sangat cepat dan penuh determinasi. Jika dia bisa menemukan ritme yang tepat dengan RSGP, maka dia akan menjadi ancaman nyata bagi Marquez, ujar Tardozzi. Selain Martin, Bagnaia juga diperkirakan akan kembali tampil kuat. Sebagai juara dunia 2 kali, Bagnaia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan memberikan perlawanan kepada Marquez. Francesco Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya. Saya yakin ia akan menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara dunia, kata Tardozzi. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik dengan rivalitas ketat antara Marquez, Martin, dan Bagnaia. Dengan Marquez yang sedang dalam kondisi terbaiknya, Martin yang berambisi besar untuk bersinar bersama Aprilia, serta Bagnaia yang berusaha kembali ke puncak, persaingan di lintasan akan semakin panas dan tak terduga. Kini, semua mata tertuju pada Jorge Martin. Akankah ia benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi Marc Marquez di musim ini? Jawabannya akan terungkap setelah Martin melakukan comeback dan mulai beraksi dengan RSGP terbaru miliknya.